Faslun fil wukufi. Wukuf sekarang. Wa wajibul wukufi, dan kewajiban wukuf itu huduruhu, hadirnya di Arafah. Huduruhu, hadirnya wukuf di ardin, di sebuah tanah, Arafata, di ardi Arafata, di tanah Arafah. Wajibnya wukuf hadirnya di tanah Arafah. Lahzatan, sebentar saja. Lahzah, walaupun sebentar saja. Ba'da zawali yaumi Arafata, setelah tergelincir matahari, waktu zuhur maksudnya, yaumi Arafata, pada hari Arafah 9 Zulhijjah. Walau marron, meskipun cuman mondar-mandir. Ini mungkin untuk petugas kesehatan ya, yang nyiapin catering, kan mondar-mandir itu. Nah, walaupun cuman mondar-mandir di wukuf di Arafah sah. Auna iman, atau nyampe Arafah tidur. La haula wala quwata illa billah. Jauh-jauh. Tapi sah juga. Auna iman, atau sekedar tidur. Arafah. Ya Masya Allah. Arafah itu dari kata Arafah. Arafah. Sebelum Arafah namanya Tarwiyah. Tanggal 8 kita sunnah puasa Tarwiyah ya. Tarwiyah itu dari kata tarawwaya, ya tarawwiyu tarwihatan. Tarwihah. Tarawwaya maknanya apa? Berpikir. Berpikir, Bang. Kenapa? Untuk saat itu Nabi Ibrahim sedang berpikir. Kenapa? Beliau pernah, saking Nabi Ibrahim ini sangat dermawannya, beliau bersedekah 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, 100 ekor unta. Bayangin tuh, berapa kalau dihargain sekarang? 1000 kambing, 300 sapi, 100 unta. Beliau sembelih semuanya, disedekahin. Bahkan setelah menyedekahkan ini, beliau bilang apa? Jangankan binatang-binatang ini, seandainya aku punya anak laki-laki dan Allah minta untuk dikorbankan, akan kukorbankan. Waktu itu belum punya anak. Ingat. Ya, makanya nikah lagi, karena dengan Siti Sarah beliau belum punya anak, menikah lagi dengan Siti Hajar, baru punya anak. Ya. Punya anak, nah berpikirlah. Tarwiyah itu berpikir, oh, ketika beliau dapat perintah di mimpinya, dulu saya punya apa, salah apa? Oh, dulu saya pernah sempat punya omongan bahwa dulu saya pernah bilang kalau saya punya anak laki, kalau Allah minta maka saya akan mengorbankannya. Oh, nah hari Tarwiyah itu hari berfikirnya Nabi Ibrahim. Tarwiyah, berfikir, mikirin. Dulu saya pernah ngomong apa ya? Oh, itu hari Tarwiyah. Nah, keesokan harinya, tanggal 9-nya, beliau sambil berpikir berjalan, nyampe ke sebuah tempat, lalu beliau wukuf di situ. Diem di situ Nabi Ibrahim. Diem sambil mikir lagi. Kelamaan mikir capek, tidur. Mimpi lagi yang sama. Mimpi apa? Mimpi diperintah Allah menyembelih putra satu-satunya Nabi Ismail. Bangun dari wukufnya, dari diamnya, akhirnya faham. Arafah, mengerti. Ya, Arafah, mengerti. Fahamlah Nabi Ibrahim bahwasanya ini bukan dari setan tapi wahyu dari Allah melalui mimpinya. Arafah, mengerti. Arafah, paham. Jelas nih maksudnya. Jadi sebenarnya itu runtutan perjalanan Nabi Ibrahim. Tarwiyah berfikirnya, keesokan harinya beliau berjalan sambil mikir, berhenti di sebuah tempat, berhenti dalam bahasa Arabnya wukuf namanya. Di mana wukufnya? Di sebuah padang. Beliau tertidur karena saking lelahnya, mimpi lagi, bangun dari mimpinya, beliau mengerti, beliau Arafah. Beliau mengerti, paham bahwa ini mimpi wahyu dari Allah. Arafah, wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Arafah itu padang, sebuah daerah tempat perenungannya Nabi Ibrahim ketika memikirkan wahyu yang Allah berikan melalui mimpinya. Arafah. Ini sejarahnya begitu sebenarnya. Ya. Nah, nanti ada tempat penyembelihan Nabi Ismail itu ada tempat. Di hari yang ke-10-nya, keesokan harinya kan, Yaumun Nahar, hari berkorban. Nah, hari itulah di mana saat Nabi Ismail akan disembelih oleh ayahandanya sendiri. Keesokan harinya. Nah, 9 wukuf, besoknya Yaumun Nahar. Gitu. Jadi itu proses 3 hari. Tarwiyah, Arafah, Yaumun Nahar.
Nah, itu perjalanan Nabi Ibrahim. Bisyarti kaunihi akilan, dengan syaratnya orang yang wukuf itu akilan, masih sehat akalnya. Wa yabqa ilal fajri, dan berlangsung kesehatan akalnya itu ilal fajri, sampai fajar. Dari zuhur tanggal 9 sehat akalnya sampai subuh hari raya Idul Adha. Subuh tanggal 10. Kan mulai wukuf kapan? Zuhur tanggal 9, berakhirnya sampai subuh. Maksudnya ketetapannya berakalnya sampai subuh. Sebelum sampai maghrib. Nah, dari maghrib menuju ke Muzdalifah. Ngapain? Mabit di Muzdalifah ba'da maghrib. Nah, lanjut. Wa sunanuhu, dan sunahnya wukuf al-jam'u bainal laili wan nahar, menggabungkan antara malam dan siang. Iya. Mulainya johor, maka berakhirnya maghrib. Johornya sunahnya dijamak. Dijamak takdim. Asar dijamak takdim ke juhur ketika wukuf. Wat tahlilu, dan sunah tahlil. Wat takbiru takbir. Wat talbiyatu, sunah talbiyah. Wat tasbihu, sunah tasbih. Wat tilawatu, dan sunnah membaca Quran. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah bersolawat. Iksarul bukai, dan sunnah memperbanyak menangis. Ya, menangis ma'aha, berserta dengan tahlil, takbir, talbiyah, tasbih, baca Quran, solawat, itu barengnya dengan nangis. Sunnah nangis. Kalau nggak bisa nangis, pura-pura nangis aja. Ya. Tapi masa iya sih nggak nangis di sini ya? Tempat paling sangat sakral banget. Itu puncaknya haji di situ. Wal istiqbalu, dan menghadap kiblat. Wat toharotu, dan suci dari hadas kecil dan besar. Wasitarotu, dan menutup aurat, tetap tutup aurat. Wal buruzu, dan berjemur. Berjemur di mana? Lisyamsi, di bawah terik matahari. Sunnah berjemur, jangan menang bayi di tenda. Anda disiapin tenda di sana. Tendanya pun di AC-in sekarang. Udah pakai AC. Yang saya dengar sekarang tenda-tenda di Arafah itu sudah ber-AC. Tapi bukan itu esensinya. Ya, keluar berjemur. Dan itu lagi sedang-sedangnya, Saudara. Johor di Arafah. Wa inda sokhoroti, dan bertengger. Maksudnya duduk di atas bebatuan. Karena padang Arafah itu masuk di antara Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu masuk ke wilayah Arafah. Itu banyak yang bertengger di situ. Nah, laki-laki disunahkan untuk duduknya, bertenggernya atau tafakurnya di atas batu, lirrojuli, bagi laki-laki. Wa hasyiatil mauqifi, dan di pinggiran tempat wakaf, tempat wukuf maksudnya, maaf, lil mar'ati, bagi wanita, aula, lebih utama. Jadi kalau perempuan jangan di atas bebatuan. Nanti kalau sudah nyampe di Arafah, laki-laki di batu duduknya ya. Banyak batu di situ, termasuk Jabal Rahmah di situ. Kalau perempuan di pinggir-pinggirnya. Jangan ada celah sedikit pun di situ, pikiran yang macam-macam. Apalagi lihat wanita-wanita yang sana kan? Kan perempuan nggak boleh pakai penutup wajah di sana. Nggak boleh pakai sarung tangan, nggak boleh penutup wajah. Jadi kelihatan semua wajah aslinya. Masya Allah. Ya. Gimana itu? Banyak kajol di sana nanti ya. Banyak kajol. Wal jam'u bainal asrain, dan menjamak antara dua asar, maksudnya zuhur dan asar, di jamak takdim. Lil musafiri, bagi musafir, jamak Indonesia semuanya musafir, jamak takdim. Ditarik asarnya ke asar. Asarnya ke zuhur maksudnya. Wa ta'khirul maghribi ilal isya'i lil musafir, dan mentakhirkan maghrib ke isya. Nah, juga sama. Kenapa? Liyajma'huma, untuk mengumpulkan isya dan maghrib di Muzdalifah, di Muzdalifah. Sunnah maghribnya ditakhirkan ke isya, ngejar mabit di Muzdalifah. Nanti di Muzdalifah kita mengut batu buat jumrah, lempar jumrah nanti besok paginya. Jadi orang-orang hari raya itu sholat Id, kita lempar jumroh pagi-pagi. Nanti habis subuh jalan menuju ke Jamarat, melempar jumroh. Hari di mana umat Islam melaksanakan Idul Adha. Nah, ini jamaah haji sedang melempar jumroh. Terakhir, faslun fil halqi. Fasal menjelaskan tentang bercukur.
halq, tahalul. Wa aqallul halq, dan paling sedikit, paling minimnya mencukur, tahalul, izalatu salati sya'aratin, menghilangkan 3 helai rambut. Mencukur 3 helai rambut. 3 helai cukup, paling sedikit. Kata Iki tadi main jenggut-jenggutan. Ya. 3 helai. Wa yundabu ta'khiruhu, dan sunnah mengakhirkan halq, nyukur, ba'da ramyi jumratil aqobah, setelah melempar jumrah aqobah. Sunnah. Jadi utamakan dulu melempar jumrah aqobah, baru tahalul. Baiknya begitu. Tapi lihat sikon juga, awas. Paling bahaya itu di Mina lempar jumrah. Banyak kejadian kan? Tragedi Mina belum lama kan? Banyak yang mati di situ. Nah, orang kadang ngejar fadilah, ngejar keutamaan, menelantarkan keselamatannya. Memang sunnahnya ya, tahalul itu setelah jumrah aqobah. Tapi kalau sekiranya tidak aman, ya sudah, tak masalah. Tahalul aja dulu. Jumrah aqobah, lihat situasi. Karena banyak kejadian orang celaka itu di terowongan Mina itu. Terowongan Mina itu menuju ke jumrah aqobah. Tapi sekarang sudah ada 2 jalur. Cuman kalau tidak disiplin, jalur yang harusnya untuk pulang dipakai, jalur yang harusnya untuk berangkat dipakai untuk pulang. Di situ kejadian banyak. Jadi 2 arus kan, berdesak-desakan, injak-injak, rata-rata keinjak-injak itu matinya. Kehabisan napas. Padahal 2 jalur itu, ada jalur masuk, jalur keluar. Nah, ini ada yang nggak disiplin biasanya. Nah, ini bahayanya. Nauzubillah. Wal ibtida'u, dan memulai bil yamini, di sebelah kanan. Ini berlaku juga kalau nyukur kanan dulu. Kalau antum di asgar, ya bilang sama si akang, Kang, kanan dulu, Kang. Kanan dulu kalau nyukur. Ya. Saya tukang cukur langganan saya itu syar'i banget, alhamdulillah. Dia pasti kanan dulu tanpa disuruh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa karena juga kepala ustadz kali ya, bismillah dulu ya. Enggak tahu dah. Iya tuh. Yang sebelah musola Al-Ikhwan tuh, itu langganan saya. Kalau nyukur pasti kanan dulu, bismillah lagi. Apa karena saya doang kali itu mah ya? Ya memang enggak. Wal istiqbalu, itu sunnah ya. Sunnah nyukur di mana aja kanan dulu. Minta kanan dulu. Wal istiqbalul kiblati, ya ngadep kiblat ketika nyukur. Wal isti'abur ra'si, dan menyukur rata kepala, plontos. Lir rajuli, bagi laki-laki, wat taksiru, dan memendekkan lil mar'ati, bagi wanita. Sunnahnya diplontoskan, cukur rata habis. Ya, kalau untuk laki-laki, perempuan cukup taksir saja. Nah, demikian itu penjelasan tentang rukun-rukun haji dan umroh.